Halo sobat, hari ini kita kembali membahas isu yang tak kunjung usai, kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Baru-baru ini nama seorang pensiunan dosen Fakultas Kehutanan UGM, Pak Kasmujo, ikut terseret dalam pusaran polemik ini. Ia didatangi langsung oleh Rismon Sianipar, salah satu pihak yang menuding keaslian ijazah Jokowi. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah, benarkah Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi Jokowi, seperti yang selama ini disebut-sebut? Karena ternyata, menurut pernyataan Kasmujo sendiri, beliau bukan pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi Jokowi. Bahkan ia menegaskan, pembimbing skripsi biasanya harus berusia di atas 50 tahun. Sementara saat Jokowi kuliah, Kasmujo masih di bawah umur itu. Nah, dari sini muncul lagi pertanyaan yang lebih besar. Kalau bukan Kasmujo, lalu siapa sebenarnya dosen pembimbing skripsi Jokowi? Dan kenapa Rismon sampai harus menemui Kasmujo langsung? Apa yang ingin dibuktikan? Yang juga menarik, Jokowi sendiri ternyata pernah mengunjungi rumah Kasmujo. Tapi bukan untuk mengklarifikasi tuduhan, melainkan justru menawarkan bantuan hukum kepada sang dosen yang kini terseret dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sleman. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pertemuan itu? Apakah ini bentuk empati atau strategi politik? Kita akan saksikan pembahasannya dalam dialog dan diskusi yang ditayangkan di TV One. Mari kita review bersama-sama. Nah loh, siapa yang nyasar? Pak Jokowi atau Pak Rismon yang nyasar ke rumah Pak Kasmujo? Tapi orangnya sama loh. Beda. Rumahnya mungkin beda, tapi sama-sama Pak Kasmujo nih. Bisa jadi, mungkin alamatnya sama, pemiliknya sama, tapi ternyata berbeda orangnya. Nah, kayaknya jangan kita yang berdebat deh ya. Kita akan juga konfirmasi ke narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di studio. Betul. Sudah hadir Pak Jahmada Girsang, kuasa hukum Rismon CS. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bang Girsang. Girsang. Pagi, Makumala. Kemudian Bang Silas Dutu, Ketua Bidang Hukum DPP Projo. Selamat pagi, Bang Silas. Pagi, Ketemu Bang lagi. Silas. Pagi. Walaupun Sudah. hujan, harus adem, tapi kayaknya agak panas kalau duduk berdampingan begini ya. Iya, makanya tadi saya bilang agak berjauhan karena ini. Oke, mungkin kita konfirmasi dulu ke Pak Girsang. Ini benarkah alamat yang didatangi dan orang yang ditemui ini Pak Kasmujo oleh Pak Rismon? Yang kedua kan klien kita Rismon langsung ya, langsung ke TKP dan kita lihat videonya kan itu komunikasinya awalnya cukup akrab. Oke. Ada komunikasi awal dan sempat terbersit, sempat terucap bukan gitu kan. Begitu Rismon mengajukan pertanyaan itu, Ya. oh, bukan kata dia kan. Artinya itu boleh katakan asli lah. Ya. Dan memang klien kita atau Rismon dan kawan-kawan masih dalam kelanjutan penelitiannya, menemukan fakta-fakta, informasi-informasi di lapangan. Itu masih dalam rangka kegiatan itu. Oke. Dan harus ditemukan seperti itu. Nah, masalahnya sekarang kok beda dengan waktu Pak Jokowi mendatangi Ya. rumahnya, baik tampilan depannya atau gimana, beda banget lah. Ya. Nah, itu yang kita tidak tahu. Yang jelas, waktu Rismon ke sana, informasinya Pak Kasmujo ada di situ. Oke. Tentu dia datang ke situ dong, Iya, gitu kan. ada videonya. Ada videonya pula lengkap kan, itu video asli itu. Itu hal yang perlu kita percayai. Kalau Tapi Bang kalau Silas? dari versinya Pak Rismon sendiri, apa yang kemudian membuat Pak Rismon begitu percaya bahwa ini Pak Kasmujo yang asli ketika datang ke rumahnya? Satu, mukanya itu tidak berubah sejak videonya dengan Pak Jokowi kan. Pak Kasmujo itu nggak banyak berubah. Mungkin yang lain berubah, tapi Ya. Pak Kasmujo tetap. Cuman waktu itu ada semacam plester ya. Plester mungkin karena sakit atau gimana. Ya. Tapi itu asli. Tidak ada beda, tidak ada dua Pak Kasmujo kan. Oke. Itu aja waktu pidato dengan Pak Jokowi, waktu ditanya berdiri itu, acara resmi formal itu juga orangnya kan, Iya. gitu kan. Waktu ditemui oleh Rismon juga, itu juga, gitu loh. Nggak ada bedanya. Ada keterangan dari Pak Kasmujo yang kemudian membuat Pak Rismon juga cukup mempercayai bahwa ini Pak Kasmujo yang asli begitu. Ada, kan sempat komunikasi kan? Iya. Sempat komunikasi, hampir masuk sebenarnya. Cuman karena kedatangannya mungkin tidak diinformasikan sebelumnya, ini kan gosok kan? Iya. Namanya juga penelitian kan? Iya. Kalau dipersiapkan kan nggak asli. Justru itu asli. Itu asli. Jadi komunikasi yang suddenly begitu kan asli malah. Tidak gitu kan. Jadi berarti dia menyangkal yang ada dengan Pak Jokowi sebelumnya gitu loh. Itu aja yang arti turning point-nya itu aja tuh. Itu yang kita dapatkan dari situ. Bukan dia menolak semua kan. Nah, itulah nilai dari video itu menurut saya. Oke. Masalah tempatnya sih kita nggak tahu ya. Iya.
Kan dia kasih tahu Pak Kasmujo ada di situ. Mereka kan telusuri berhari-hari di situ kan. Oh, Pak Kasmujo ada di TKP ini. Lantas Rismon dan kawan-kawan. Apakah ada keterangan dari warga juga yang bahwa menyebutkan bahwa oh iya betul ini rumahnya Pak Ya, Kasmujo tentu begitu? dong diinformasikan sama tetangga. Kan itu kan disisir itu, nggak langsung ke rumah itu kan. Ini ditanyakan. Oke. Ada yang di parkiran, ada yang mana kan. Rismon bukan sendiri ke sana bersama tim dari yang lain gitu loh. Berarti yakin ya kalau Yakin itu Pak banget. Kasmujo, dan Pak Kasmujo pada saat ditanyakan tentang pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik jawabannya adalah bukan. Ya, dia bukan. Dia jawab bukan kan Iya. gitu kan. Tanggapannya Bang Silas? Iya, jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan ini seperti perjuangan di puncak keputusasaan. Kenapa putus Ya, asa, Bang? karena semua tuduhan terhadap Jokowi terkait dengan ijazah palsu, terkait dengan skripsi, tidak ada yang bisa dibuktikan. Semua imajinatif. Sehingga di dalam keputusasaan itu mereka mencoba untuk memaksa mencari kembali apa sih kira-kira yang bisa dipakai sebagai bukti untuk menguatkan tuduhan-tuduhannya dia itu. Oke. Ternyata tidak ada semua, ya, tidak ada semua. Dan UGM secara institusi yang mengeluarkan ijazahnya, yang mensahkan skripsinya juga sudah mengatakan bahwa itu asli. Ya, so institusi yang mengeluarkan itu mengatakan asli. Masa orang lain yang tidak punya hubungan terhadap ijazah dan skripsi itu mengatakan itu tidak asli? Itu. Kemudian keaslian dari ijazah Jokowi ini juga kan sudah melalui uji ya di Mabes Polri, sudah dipaparkan kepada publik secara detail, saksi-saksinya, dokumennya, dan semuanya sudah dipelajari dan dinyatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli. Oke, So, tidak ada yang bisa membantah bahwa ijazah Jokowi maupun skripsi Jokowi itu adalah asli. Iya. Kemudian terkait dengan masalah pernyataan dari Pak Kasmujo, kita berbicara hukum ya, berbicara hukum itu pernyataan Pak Kasmujo ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, cukup menarik. Harus dikaitkan, harus tidak boleh dipisahkan dengan pernyataan atau keterangan dokumen dari UGM. Oke, Baik. tahan dulu Bang Silas. Terkait pernyataan, kita juga cukup menarik karena pagi hari ini ternyata kontributor TV One Andri Prasetyo bersama dengan Pak Kasmujo. Apakah betul ini Pak Kasmujo yang asli? Kita coba tanyakan ya. Selamat pagi Mas Andri. Siapa Pak namanya? Supaya tadi sudah Oh, saya, oh saya gitu. Saya sudah kira-kira bawa 5 LAP. HP-nya itu, Anu langsung Oh gitu, langsung sama Pak RT. RT ini dulu langsung Pak, saya no. Oh gitu. Nggih, Apalagi saya tanya, siap. maksudnya apa? Kalau maksudnya itu, satu tanya tentang ijazah, dua tentang akademik, ini tentang review, no. Oke. Baik, terima kasih Pak Kasmujo. Ya. Ya. Ya, baik. Ya, itu tadi ya bagaimana pernyataan dari Pak Kasmujo. Kita coba langsung menyapa rekan kami Andri Prasetyo yang juga mendengarkan langsung ya Iya, bagaimana pernyataan tadi dari Pak Kasmujo begitu ya. Berbincang langsung dengan Pak Ya. Kasmujo. Ya, Selamat Mas Andri. pagi Andri. Apa yang kemudian tadi Anda bicarakan dengan Pak Kasmujo? Ya, baik Philip dan juga pemirsa. Tadi kami sempat berbicara dengan Pak Kasmujo di depan rumah. Begitu Pak Kasmujo menyatakan bahwa memang dia untuk tamu yang datang ke sini itu harus meminta izin dulu kepada RT dan juga RW setempat begitu, sehingga ini biar menimbulkan kenyamanan begitu di masyarakat sini, karena memang sejak kasus ijazah Jokowi ini mencuat kan nama Pak Kasmujo ini ikut terseret begitu, sehingga kenyamanan warga di sini juga banyak warga yang datang, kemudian dulu sempat Pak Presiden ke-7 Jokowi datang, kemudian media juga datang, sehingga ini banyak warga yang ataupun orang-orang yang
tidak berkepentingan, bahkan begitu juga datang, sehingga ini menimbulkan ketidaknyamanan begitu, sehingga ini warga ataupun Pak Kasmujo tadi menyatakan bahwa jika ingin datang ke rumah Pak Kasmujo ini memang harus meminta izin dulu kepada RT dan juga RW setempat. Dan Pak Kasmujo tadi juga sempat mengatakan bahwa dia sudah tidak mau ataupun enggan untuk berbicara terkait soal ijazah Jokowi begitu. Ya. Baik, apakah tadi Andri juga mengkonfirmasi bahwa Rismon Sianipar sempat datang ke situ? Tidak boleh dilempar. Baik. Tidak boleh dilempar. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi Pak Kasmujo kembali keluar dan menyatakan bahwa tidak boleh mengambil video dari sini dan harus izin RT RW dan juga pihak dari Universitas Gadjah Mada begitu. Philip. Baik Andri, mungkin Andri juga bisa bergeser sedikit ya, bagaimana menggambarkan kondisi sekitar karena ada perbedaan video yang ditampilkan oleh Pak Rismon dan juga Pak Jokowi. Ini tempat tinggal Pak Kasmujo berbeda, begitu? Apakah mungkin ada angle lain yang waktu itu didatangi oleh Pak Rismon ya? Ini saya mengabarkan ini waktu Pak Jokowi datang pada 13 Mei lalu memang tampak dari depan. Kemudian saya bergeser saat Bang Rismon datang itu melewati ada komen yang ketika datang di rumah yang ini yang berwarna putih gitu. Baik, Jadi ternyata memang kediaman yang sama ya? Ya, berarti terkonfirmasi ini kediaman yang sama yang didatangi oleh Pak Rismon dan juga Pak Jokowi. Baik, terima kasih Andri Prasetyo laporan langsung Anda dari sana, karena juga di sana Pak Kasmujo menolak tidak menginginkan untuk diambil gambarnya di sana. Terima kasih Andri Prasetyo untuk laporannya. Agak tenang sedikit, iya, tapi dua-duanya malah jadi panas di sini. Sedikit melanjutkan Mas Silas, ya, silakan. Melanjutkan yang tadi itu ya, saya melanjutkan yang tadi itu, bahwa keterangan saya tidak membantah apapun yang disampaikan oleh Pak Kasmujo, tetapi keterangan Pak Kasmujo ini tidak bisa dipisahkan dari dokumen, informasi dan pernyataan dari UGM. Ya, karena dulu kan bagian dari UGM. Ya, sehingga tidak bisa kita mengklaim suatu kebenaran hanya dengan satu orang kesaksian. Kan unus tesis, nulus tesis itu kan keterangan seseorang kan tidak tanpa didukung oleh alat bukti yang lain kan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Jadi pernyataan satu orang itu jangan kemudian diklaim bahwa itu kebenaran, itu faktual, tidak boleh itu menyesatkan. Oke. Begitu. Baik, memang UGM menyatakan bahwa skripsinya itu asli dan ijazahnya juga asli, tapi mungkin yang diinginkan oleh Rismon CS ini adalah transparansi dari dokumen itu sendiri diperlihatkan, karena UGM sendiri tidak pernah memperlihatkan nama atau skripsi yang tercantum nama pembimbing skripsinya. Kita akan bahas usai jeda, Bang Silas, kita tahan, kita akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kembali ke Bang Silas, saya mau ke Bang Girsang dulu. Bang Girsang, kenapa nama pembimbing skripsi ini menjadi titik krusial dalam gugatan Pak Rismon CS? Jelas, karena tadi saya katakan ya, sebelumnya juga di Tipuan ini saya katakan, mereka ini, Rismon, Roy dan Tifa dan kawan-kawan, itu mengadakan penelitian loh. Penelitian sesuai dengan bidang mereka. Tadinya diawali, katakanlah Bang Menteri kan, urusannya gitu loh. Dia tiba-tiba di penjara, proses peredarannya kita nggak tahu seperti apa. Tiba-tiba di penjara, mudah-mudahan 2 bulan lagi keluar. Nah, mereka orang peneliti, mereka mengenal namanya riset gap. Ada celah yang tidak nyambung dari masalah yang dulu yang palsu, yang katakan asli ini, mereka masuk di sini. Salah nggak? Menurut saya tidak. Baca buku metodologi penelitian, bebas. Mereka tidak biayain, mereka biaya sendiri. Mau mengungkapkan, mau menjawab persoalan ini, mulia menurut saya. Karena Barreskrim mengatakan ijazahnya asli, maka dicari celahnya skripsinya.
Bareskrim mengatakan itu sudah otentik dan otentik Identik, loh, lebih gitu seram lagi, diteliti lagi gitu loh. Dan mereka menantang, oke, adu ilmiah aja, adu agak aja. Kebetulan Kapolri kan menantang, libatkan eksternal, oh kita tepuk tangan. Kalau libatkan eksternal apa terbuka? Ya kami advokat ini kan sering menghadiri gelar perkara khusus Oke. di Mabes. Itu semua dilibatkan kok. Kami dipanggil resmi loh. Enggak tiba-tiba kucuk-kucuk, oh ini hasilnya gitu. Oh, enggak, itu namanya gelap. Makanya disebut prematur. Sekali lagi saya katakan prematur. Dan sekali lagi saya tambahkan ya, kenapa tadi saya katakan ini masalah ini, katakanlah masalah ini, tadinya itu rivalitas. Rivalitas artinya pertandingan biasa lah. Ya udah adu. Naik ke konflik nih, tingkat konflik. Konflik sudah dilaporkan kan? Ya. Sudah dilaporkan, udah menyentuh pengadilan. Itu udah konflik namanya. Sekarang udah lebih dari itu, masyarakat berantem. Populis banget. Yang terbaru adalah ada di Pramuka yang mengatakan seorang ahli, seorang tokoh juga di bangsa ini, berani dia mengatakan bahwa itu dibuat di Pramuka loh. Kita nggak sebut namanya. Tapi itu, berita itu kan sudah sangat menyebar gitu loh. Apa ini kita biarkan terus? Mungkin banyak yang aji mumpung ya memanfaatkan Betul. situasi. Ada yang namanya pansos salus gitu. populis supremalis extra itu udah masuk ke situ dan ini bahaya. Oke. Kalau dia biarkan. Oleh sebab itu sebenarnya kembali ke Pak Jokowi, kalau punya ya penegakan hukum menurut saya ada tiga rangka ini. Substansi struktural, dan yang terakhir masalah moral. Hukum kita udah lengkap nih. Substansinya, strukturalnya, pengadilan mana nggak ada di Indonesia. Tapi yang terakhir ini mendapat pendapat seorang ahli hukum dari Amerika, Lawrence de Friedman. Moral inilah yang paling menentukan. Menurut saya sekarang masalah moral ini. Moral siapa yang Anda Ya, soroti? Pak Jokowi dong, turunkan dong seharusnya. Maaf kata ini. Ya kalau dia merasa udah melihat masyarakat ini udah saling bertengkar, nggak tahu. Justru dari keadaan itu saya berkesimpulan justru nggak ada aslinya. Apa yang mau kasih tahu? Itu masalahnya sekarang gitu loh. Karena udah siap nih para ilmuwan ini yang ahli forensik digital ini udah siap juga. Apa yang dipikirkan ya siap. Oke. Mau diuji, termasuk ini Bareskrim itu. Itu. Baik, Jadi mungkin langsung ditanggapi. Ya. Sangat meyakinkan, tetapi ini kesalahan besar dalam penerapan dan penegakan hukum. Memahami hukum, tadi dia mengklaim bahwa asli atau tidak itu suruh Pak Jokowi yang membuktikan. Ini kan pelanggaran prinsip-prinsip hukum sebenarnya ini. Actori incumbit probatio, ya. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kita berbicara moral, kan prinsip hukumnya tidak bisa dilanggar. Kita tuduh orang melakukan kejahatan, buktikan dong. Kalau enggak itu jadi fitnah. Enggak, bro, nah, gini. apa yang dilakukan, Maksud saya gini, sebentar, bro. saya masih berbicara. Ya, oke, apa yang dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawan ini sebenarnya, saya heran ya, orang yang dianggap ya tadi seperti tokoh dan segala macam itu, tetapi menebarkan tuduhan, belakangan baru cari bukti. Yang dilakukan dia kan mencari bukti itu. Ini kan mungkin pengembangan bukti Nuduh saja. dulu, tuduh Mencari- dulu, baru cari bukti. Oke. Nah, hal lain adalah katanya melakukan penelitian. Ya. Cara melakukan penelitian itu dengan memaksa orang untuk mengatakan sesuai dengan keinginannya. Peneliti seperti begitu? Tidak. Enggak, gini. Orang yang mau diwawancara juga mengatakan Bro, saya mau tidak ada luruskan dulu keinginan ya untuk mau tentang penelitian menerima ini. Bro Silas. tidak mau menerima Rismond. Tidak ada kesediaan untuk mau diwawancara. Oke. Jadi kita harus Dan apa yang pahami. dicari di sana? Masa meneliti Enggak, kita harus orang pahami yang loh. diwawancara Saya kira kayak kita, begitu kok. saya kira kita paham semua tentang penelitian. Saya juga perdalam sudah kasus ini. Saya kira ya, Gini saya loh. kira apa yang dilakukan oleh Rismond itu sangat tidak beretika, sangat tidak sopan. Baik. Kita lihat kan beliau, Pak Kasmujo ini kan kelihatan mungkin sakit. Tapi kenapa Pak Jokowi kemudian tersentil untuk juga ikut melakukan kunjungan ke Pak Kasmujo? Hal lain itu kan berbicara kemarin. Oke. Bicara hari ini kan Iya. dia datang untuk Atau ini juga mau salah satu meneliti, padahal strategi orang untuk itu tidak mau menerima. membantah atau mematahkan apa yang ditemukan oleh Pak Rismond begitu, Bang Silas? Bagaimana? Apakah juga ini salah satu upaya untuk kemudian mematahkan bukti yang dilakukan atau dikumpulkan oleh Pak Rismond sendiri ketika mengunjungi Pak Kasmujo begitu?
Makanya kemudian Pak Jokowi datang mengunjungi Pak Kasmujo juga. Saya pikir begini ya, semua tuduhan, semua informasi itu harus diverifikasi, harus divalidasi. Oke. Ya, sehingga untuk meyakinkan orang lain, dia kan harus punya upaya untuk membuktikan bahwa semuanya asli. Ya. Iya. Dia pergi ke dosennya untuk menyatakan bahwa peristiwanya memang benar. Oke. Dokumennya memang benar, Ya. ya. Jadi yang dilakukan Pak Jokowi itu wajar saja sebenarnya. Iya, tapi dalam pertemuan Pak Rismo dengan Pak Kasmujo, meskipun ditolak, Pak Kasmujo menjawab pertanyaan bahwa bukan sempat dia. terjawab, sempat terjawab. Gimana, Tidak Bang Silas? benar, tidak Tapi- benar katanya. Tapi kan yang ditanyakan itu kan seolah-olah dia mencoba untuk menggiring Pak Kasmujo untuk menjawab sesuai dengan keinginan Pak Rismon. Betul begitu. Itu yang tidak boleh. Enggak gini loh. Gini. Mungkin Pak Kasmujo terdesak kalau menurut Bang Silas. Kehadiran Bang Rismon Girsang. di sana, konfirmasi aja. Benar nggak seperti yang dia katakan waktu acara formil Pak Jokowi itu, waktu Pak Kasmujo diajak berdiri, karena mengangguk saja. Iya. Jadi kita orang Asia mengangguk itu kan benar. Nah, lantas Rismon karena kembali penelitian tadi ya, dia mau teliti secara benar. Oke. Jadi saya mau jelaskan dikit tuh, jangan sampai simpang siur ini. Penelitian itu ya kan untuk mengungkap, tujuannya untuk mengungkapkan satu yang belum terungkap. Itu tujuan penelitian loh. Ya. Dan di akhirnya mereka harus buat pernyataan. Pernyataan penelitian. Kalau penelitian tidak ada endingnya bukan penelitian. Apa pernyataan mereka? Menurut penilaian mereka palsu. Nggak perlu dapat, kalau dapat aslinya nggak perlu teliti dong. Nah, jadi rekan Silas tadi kita beda pendapat memang di sini. Tapi Jadi, harapannya apakah pengen nanti ijazahnya dinyatakan palsu atau hanya ingin transparansi dari UGM, Proses, dari gitu kepolisian, dan dari lembaga-lembaga yang menerbitkan dari dokumen ini? penelitian Rismon dan kawan-kawan kan mereka nyatakan palsu. Ya. Itu menurut penelitian ilmiah mereka loh. Mendatangi Pak Kasmujo, mendatangin ini segala macam kan. Diolah data itu, kemudian interpretasikan data itu, kemudian simpulkan. Itu penelitian loh. Masalah salah benarnya udah counter. Bawa aslinya. Kan gampang. Saya Ini yang aslinya nggak ada. Jadi disuruh kita membuktikan nggak benar. Justru Saya kita kira- memancing sebenarnya. Lo keluarkan aslinya, biar penelitian kami ini salah. Cara menelitinya yang sangat tidak etis. Orang Betul, tidak itu terima, Bang Silas. dipaksa untuk datang tanya. Apa itu penelitian seperti begitu? Saya kira begini, ya. Saya melihat ada tujuan-tujuan yang terselubung dari mereka ini. Perspektif-perspektif yang mereka bangun ke publik ini diklaim sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu hanya persepsi, tidak bisa dibuktikan dan tidak faktual. Ini sedang tapi ini pembuktian mungkin, terus Bang. digaungkan terus digiring terus supaya masyarakat percaya. Ini sangat berbahaya, apalagi kawan-kawan itu sudah tidak percaya terhadap institusi negara, institusi penegak hukum. Mereka mencoba, ya, menurut saya mereka mencoba mereduksi kepercayaan publik terhadap institusi Polri, penegakan hukum, supaya tidak ada yang percaya lagi. Kalau ini terjadi, ini yang berbahaya, negara bisa chaos. Terjadi pembangkangan publik terhadap penegakan hukum, apa yang terjadi? Saya kira kita harus fair. Persepsi, kalau dibilang hasil penelitian, itu kan bukan fakta, tetapi itu persepsi. Tapi kalau kan itu dia tidak dianggap, percaya diklaim kali, sebagai kebenaran. tapi lebih kepada membutuhkan transparansi begitu Oh iya, ya, atau seperti transparansi. apa? Bukti data informasi yang didapatkan itu kan benar. Oke, Mereka datangin Gajah Mada loh, Universitas Gajah Mada loh. ya, Tapi di sana tertutup. Begitu kan, mereka cari lagi yang lain. Sesuai dengan keahlian mereka. Mereka ini kan teknokrat semua nih, teknologi semua gitu loh. Mereka teliti. Nah, ditambah lagi kerunjaman akhir-akhir ini. Beratang Pramuka, ada yang mengatakan begitu kan, kemudian Bareskrim, kita Bareskrim ya, KKN-nya katanya 83, tapi menurut Pak Jokowi 85. Ya. Kemudian tempat KKN, menurut Sandi dari pakar PKS itu, beda lokasi. Gonowo, Ya. Gonoso. Tahu Pak Jokowi mengatakan Ketoyo. Ketoyan. Lah ini apa dibiarkan begini? ini yang ngaco sebenarnya siapa? Mam Kanta ya. Saya sebenarnya prihatin loh. Ini fakta Iya. di masyarakat loh. Ini yang tidak tidak dibuat-buat benar. loh oleh Rismon dan kawan-kawan. Ya, jadi mungkin Iya,
dipertanyakan karena ada inkonsistensi penjelasan dan data dari Pak Ini Jokowi. yang tidak Bagaimana? benar. Terjadi Informasi kebenaran. sepihak diklaim sebagai sebuah bukti, diklaim sebagai sebuah kebenaran. Padahal kan semua kalau mau mengatakan bahwa penelitian itu memang komprehensif, holistik, semua informasi itu digali. Oke. Jangan satu orang mengatakan A, oh ini kebenaran ini teruji. Nggak boleh begitu. Baik. Apa yang kemudian sekarang sedang digali, Pak Rismon? Mungkin sedikit saja. Digali masih terus, mungkin pokoknya sampai masalah ini tuntas, Ya. sampai dibuktikan, Oke. mereka tetap mengadakan penelitian. Murni loh penelitian. Setelah Pak Kasmujo apa yang sedang dipersiapkan sekarang? Ya masih ada lagi informasi. Sekarang dikembangkan tentang pasar pramuka. Itu dikembangkan lagi itu. Oke. Kan ada parameter baru itu. Ini yang ngomong itu kan bukan orang sembarangan. Ya. Dia berani ngomong begitu berarti. Nah, ada tim Solo. Wah, di ngumpul di mana gitu loh. Di Baik. daerah Menteng sana gitu loh. Ini kan bukan informasi yang sembarangan. Berarti setelah dari kediaman Pak Kasmujo sekarang persiapan menuju ke Pramuka untuk Mana mencari ke bukti ya. pramuka lagi? Baik. Ini Mungkin terakhir, Bang ini Silas. topik seperti terakhir apa? kan pramuka yang paling booming gitu. Oke, baik. Bang Silas mungkin terakhir. Apa ya ini saya Ya. sebagai komentar terakhir, saya mendukung apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk segera memproses perkara laporan Pak Jokowi ini. Kalau ada bukti, tingkatkan. Buka. Baik. Ya, kalau ada bukti yang cukup, gelar perkara, tingkatkan Oke. tersangka, uji nanti di pengadilan. Baik. Mana Lanjut yang ke benar? penyidikan, ya. Supaya ada kepastian hukum. Oke, Betul. supaya cepat selesai Kita begitu berharap ya. memang Jangan ada kepastian berlarut-larut. hukum, ya. Begitu ya. Setuju Jangan ya, setuju. semakin Pak melebar Rizal, jangan berlarut-larut agar kalau tidak- masalah. Enggak, begini. Terjadi kegaduhan gitu, kita Bang. beda arah nih. Oh, Jangan beda. lupa yang melapor Oke, di baik. Polda itu Ya. siapa? Pak yang Jokowi melapor? salah satunya. Lah, tadi teorinya mengatakan siapa yang melaporkan dia buktikan. Bukan Oke. kita yang buktikan. Nanti jaksa yang membuktikan itu. Baik, Gimana? jaksa yang akan Sama-sama membuktikan. nanti ya, Kita Pak, berharap ya, ya buktikan bagaimana. ya. Oh, Kecuali kalau kita pelapor, jangan salah nih Oke. bro. Baik, Balik-balik nih. Baik, terima kasih Bang Rizal dan juga Bang Silas. Mohon maaf waktu Iya. kami terbatas. Durasi Memang kita perbincangan terbatas. kami ternyata memang kayaknya setuju, sepaham, kayaknya belum nemu titik tengah. Kayaknya masih panjang ini ya. Episodenya Pemirsa, masih terima panjang. kasih, Kita akan Bang tunggu. Silas ya. Kita akan tunggu bagaimana babak selanjutnya sampai ke pasar pramuka nih, Andi Kumala. Baik, dan- Kita tunggu ya. Bagaimana perkembangan dari kasus ini. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami masih memiliki sejumlah informasi menarik. Tentunya juga salah satunya bagaimana perkembangan dari konflik antara Iran dan Israel. Sesaat lagi.